Ini kita pertemuan keberapa, Ketua? Hari ini terakhir ya, berarti ya? Ya Pak, ke-14 Pak. Mungkin pembahasan soal UAS aja Pak. Apa? Kemarin kan kita udah selesai soal kalau nggak salah Bang sama Bang Hmm? garansi gitu kan Pak materinya. Eh, Hari ini 14 kalau nggak salah kita sudah di akhir sih Pak. Kalau nggak pembahasan teknis ujian Bapak kemarin bilang gitu. Oke. E-commerce sudah pernah saya bawa nggak materinya? Gimana Pak? E-commerce. E-commerce. Kalau e-commerce belum Pak. Bentar. Bisa di-upload dulu biar bisa share screen. Sudah Pak. Oke Pak, sudah Pak. Nah, oke. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, adik sekalian. Kita lanjut lagi ya perkuliahan kita untuk pertemuan terakhir. Nah, hari ini kita akan membahas terkait dengan e-commerce ya. E-commerce ini merupakan salah satu pembaruan juga dalam apa namanya kehidupan sehari-hari kita ya. Kenapa ya? Karena dengan didukung dengan adanya pembaruan teknologi, kita mau nggak mau dihadapkan pada pasar yang dulunya ya kita lakukan secara apa namanya langsung, tapi hari ini kita dapat melakukannya melalui platform media elektronik. Dan hal ini juga didukung dengan situasi global yang 2 tahun belakangan ini, di mana kita terkena yang namanya pandemi COVID-19 yang mau nggak mau itu membatasi ruang gerak. Nah, karena hal tersebut akhirnya membuat apa namanya bisnis terkait dengan e-commerce ini semakin meningkat gitu. Nah, lalu apa e-commerce itu sendiri? Nah, secara simpelnya e-commerce itu sebagai bentuk perdagangan dengan menggunakan sistem elektronik, di mana apa namanya semua data dan informasi ya kan eh, ditukar atau dipindah tangankan melalui platform tersebut. Kalau kita melihat apa namanya kajian hukum kontrak, pada prinsipnya sama terkait dengan keabsahan mengenai sebuah transaksi dalam e-commerce ini selayaknya pada eh, perjanjian biasa yang tidak dilakukan melalui e-commerce. Pertama apa? Pertama ada sepakat dari para pihak, kecakapan dari para pihak, sepakat para pihak untuk memberikan dirinya ada satu hal tertentu sesuai dengan halal. Itu kembali lagi pada ketentuan pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat sebuah perjanjian. Nah, selanjutnya dalam prakteknya ada berbagai jenis apa namanya transaksi e-commerce ini. Pertama ada B2B atau business to business, di mana yang melakukan ini adalah antar perusahaan. Ada business to customer atau B2C. Contohnya misalnya apa namanya kamu sebagai apa namanya warga seseorang gitu. Kemudian kamu membeli sebuah produk ya kan melalui platform media elektronik dari satu perusahaan, mana yang berhubungan di mana hubungan hukum tersebut yang timbul adalah antara seorang warga negara dengan warga negara atau dengan entitas atau subjek hukum dalam bentuk badan hukum dari suatu negara. Lalu situasi ada customer to customer. Ini contohnya paling banyak kita lihat, misalnya apa? Contoh, mungkin kalau kamu menjual barang gitu kan, misalnya menjual kendaraan itu. Lalu kendaraan tadi yang kamu jual, kamu buat iklan apa namanya penjualan itu melalui apa ya apa namanya eh, daring. Kamu jual mungkin dengan melalui aplikasi, misalnya kayak jual mobil melalui OLX gitu kan, atau tapi itu ya kamu menjual itu atas nama tindakanmu sendiri sebagai seorang misalnya owner dari sebuah produk. Misal kamu punya mobil terus udah 5 tahun kamu pakai, kamu udah bosan mau beli baru itu kan, terus kamu mobil yang lamanya kamu jual ke orang lain. Nah itu katakan penjualan itu menggunakan sistem yang namanya apa namanya eh,
institusi atau customer di mana kamu pemakai barang, kan kamu juga dulu sebagai misalnya kamu pengguna barang tadi tangan pertama gitu misalnya. Nah, cuma karena kamu ingin menggunakan barang lain, maka kamu mengalihkan lagi ke pihak kedua seperti itu. Lalu ada lagi nama customer to business. Nah, ini sama seperti business to customer, hanya saja kebalikannya di mana di sini seseorang mengadakan hubungan itu dengan satu entitas badan usaha. Halnya ada customer to government, yaitu antara apa namanya masyarakat perorangan dengan pemerintah. Contohnya apa? Misal penyediaan jasa untuk pengadaan apa namanya penyediaan atau pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang dibutuhkan dalam suatu instansi pemerintah dan sebagainya, seperti itu. Pak, itu kok apakah misalnya pengadaan barang jasa itu menggunakan e-commerce juga dalam zaman sekarang ini? Iya. Kenapa? Ingat di sebagian besar, mungkin bukan hanya sebagian besar, tapi di seluruh institusi di negara ini, kalau untuk pengadaan barang jasa pemerintah semuanya sudah diselenggarakan dengan menggunakan apa? LPSE, Lembaga Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik, seperti itu. Di mana semua sistem itu sudah terverifikasi secara by system, seperti itu. Nah, lantas bagaimana ketentuan terkait dengan pengaturan mengenai hukum kontrak di Indonesia? Seperti kita ketahui secara umum pengaturannya itu ada di ketentuan pasal 1313 BW, ya, di mana satu perjanjian itu adalah sebuah perbuatan di mana satu orang itu mengikatkan diri dengan orang lain, di mana syarat-syaratnya itu kemudian dipertegas di ketentuan pasal 1320 Perdata. Itu ada 4, yaitu sepakat, cakap, serta hal tertentu dan sebab yang halal, dan ada serangkaian asas yang melekat dalam ketentuan apa namanya pengaturan mengenai hukum kontrak yang ada diatur di bab 3 KUH Perdata. Itu apa? Asas kebebasan berkontrak atau sistem yang terbuka, di mana ini diatur dalam ketentuan pasal 1338, di mana para pihak berhak untuk menentukan isi perjanjian substansi seperti apa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, asas konsensualisme, yaitu apa? Apa namanya mensyaratkan harus adanya konsensus atau kesepakatan antar para pihak yang mengadakan hubungan hukum dalam apa namanya kontrak tadi. Lalu yang ketiga sih itikat baik, yaitu adanya niat yang adanya niat yang memang betul-betul untuk melaksanakan isi kontrak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan, bukan niat untuk menipu dan sebagainya. Nah, lalu ada beberapa bentuk kontrak dalam transaksi e-commerce. Nah, ini ada kontrak melalui chatting dan video conference, ada melalui email, ada kontrak melalui web. Ini kalau seandainya, pasti kalian sering ya, kalau misalnya mungkin kalian kontrak melalui chatting itu misalnya kadang-kadang gini, pernah nggak kalian itu ketika beli apa namanya mengklik sebuah link, lalu dia apa namanya langsung mengarah ke chat WhatsApp, baru langsung dia muncul kayak form gitu, info pemesanan, isi formulir tersebut, nama, alamat, segala macam. Itu apa namanya begitu kalian seandainya biasanya nih ya, misalnya ada misalkan mau beli satu barang dari mungkin sebuah apa namanya ya, katakanlah kayak semacam web, atau mungkin kalau kita buka Instagram itu kan kadang-kadang mau tuh ada muncul kayak apa tuh story, tapi story-nya itu nggak pernah kita nggak pernah, dia muncul sendiri story-nya. Nah, kita tiba-tiba ada muncul link shop now gitu kan, begitu kita klik linknya langsung muncul ke arah percakapan chat WhatsApp antara WhatsApp kita dengan WhatsApp mungkin orang yang berada di link tadi itu, ya kan, dan langsung dimuat di situ apa namanya kayak semacam form kosong seperti itu, tinggal kita isi data-data yang dimintakan dalam form tadi, dan ketika kita sudah isi langsung mengikat gitu kan, antara siapa, antara si pelaku usaha yang dari menyediakan jasanya melalui story di misalnya contohnya Instagram tadi, dengan kita sebagai orang yang mengirim
data dan informasi tadi. Nah, lalu kalau seandainya server itu bagaimana, Pak? Apakah ketika kita sudah mengisi formnya yang dikirimkan, lalu kita ini dikirimkan dia kepada kita, lalu kita isi data, kita lengkapi data, terus kita kirim ke si apa tadi, si orang menuduh kita tadi, apakah langsung timbul hubungan hukum? Iya, begitu apa namanya kalau kita mengacu kepada eh, pandangan ini, maka ketika kita sudah mengechat apa namanya si kontak yang ada di dalam apa tadi apa namanya apa namanya itu ya apa pihak yang ada di perusahaan yang iklan yang muncul di story Instagram tadi, terus yang kemudian kita nggak sengaja yang kita klik terus kita apa namanya approve ya, maka itu akan timbul hubungan hukum antara kita dengan perusahaan tadi. Makanya hati-hati ketika seandainya kalian apa namanya muncul misalnya kayak di Instagram itu kan kayak mungkin kan lagi scroll apa sih namanya itu ya, story gitu kan kadang-kadang muncul tuh ya, entah story dari mungkin entah jualan apa dan sebagainya gitu kan, tapi kalian nggak butuh itu. Nah cuma karena kita klik penasaran iseng-iseng akhirnya kalian coba, akhirnya kalian apa namanya apa ya apa timbul ada hubungan perikatan antara kalian dengan si perusahaan yang membuat iklan di story Instagram tadi. Nah ini nggak jarang juga dalam beberapa kasus ternyata itu malah jebakan dari pinjaman online ilegal seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau apa namanya kadang pernah ada kejadian juga itu ketika ada story-story muncul seperti itu tiba-tiba di asal klik aja rupanya itu pinjaman online, form pinjaman online. Terus kalau seandainya setelah kita mengklik itu, setelah kita mengapprove, ada kita setuju dengan adanya pinjaman, ya kan, yang diajukan entah oleh siapa, tapi kita setuju untuk membayar pinjaman tersebut. Nah ini tentunya sangat merugikan juga bagi kita sebagai apa namanya customer dalam e-commerce ini. Oh ya, satu lagi nih, kita bicara e-commerce ini nggak bicara sempit ya, jual beli online, no. Bicara e-commerce tidak bicara hanya sebatas jual beli online, tapi ada berbagai aktivitas perdagangan dengan menggunakan sistem elektronik, termasuk juga apa namanya promosi-promosi barang, apa namanya jual beli juga, apalagi termasuk juga sama halnya juga termasuk penjualan barang-barang jenis tertentu seperti itu. Nah, kedua, ada lagi kontrak melalui email. Nah, ini biasanya kadang-kadang pernah nggak kalian misalnya gini, di dalam inbox email kalian itu dikirim link, ya kan? Kalian klik linknya tadi, kalian disuruh apa namanya menceklis daftar checklistnya itu, mengisi checklistnya itu baru mengokekan gitu. Nah, ketika kalian sudah lakukan itu, maka timbullah apa namanya hubungan hukum antara kalian dengan si apa namanya perusahaan e-commerce tadi. Jadi misalnya kadang-kadang kan apa namanya mungkin kan meregistrasi sesuatu dan sebagainya, kemudian muncul notifikasi itu ke email. Nah dan biasanya sih di dalam apa tadi notifikasi email tadi itu dimintakan terkait dengan apa namanya itu ya approval kita mengenai transaksi yang akan kita lakukan. Kemudian ada lagi kontrak melalui web. Kemudian ada lagi kontrak melalui web. Nah, kalau ini umum sih sebenarnya. Ini kalau misalnya kalian membeli sebuah barang, misalnya apa namanya, misal membeli atau web atau aplikasi ya dari sebuah platform digital, misalnya dari sebuah marketplace lah, misalnya Tokopedia dan sebagainya. Ya udah, ketika kalian membuka apa namanya website atau aplikasinya dan kalian bertransaksi di situ, membeli barang di situ, maka kalian harus tunduk pada ketentuan perdagangan yang diatur dalam sistem apa namanya dalam marketplace tersebut. Dan di sini harus perhatian juga, menjadi perhatian bahwa penyedia jasa marketplace itu apa namanya dalam membuat aturan perdagangan di marketplace yang dikelola itu harus proper dan harus bisa mengakomodir dan juga tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi seperti itu. Nah, kalau kita bicara e-commerce, salah satu hal yang paling apa namanya sering muncul itu adalah barang-barang KW. Nah,
ini sering menjadi masalah. Kenapa masalah? Bayangkan gini, apa namanya, ada orang capek-capek, misalnya apa namanya, eh, apa namanya itu ya, kan kadang-kadang orang membuat produk itu kan, misalnya kayak Balenciaga gitu kan, tiba-tiba ada orang membuat apa namanya, barang tiruannya gitu, padahal kamu you know lah berapa harga sepatu merek Balenciaga itu kan, range-nya, tiba-tiba apa namanya, ada yang menjual di platform online ya kan, dengan harga yang lebih miring seperti itu, atau malah apa namanya, harga harganya mungkin sama, tapi barang yang dikasih itu tidak tidak ori, atau mungkin lebih kepada tiruan. Nah, hal ini tentunya pertama akan merugikan dari si pelaku usaha, produsen yang membuat barang tadi. Kenapa ya, barang-barangnya ketika dipalsukan, ya kan, orang yang ya walaupun nggak semua, sebagian orang pasti tentu akan tertarik untuk membeli barang-barang KW tadi seperti itu. Kenapa? Pada dasarnya walaupun banyak manusia menyadari bahwa ketika kita beli barang-barang KW, makanya apa, secara nggak langsung kita sama aja kayak merugiin si produsen tadi. Tapi ya faktanya masih ada juga yang seperti apa namanya, yang nggak peduli. Nah, walaupun di satu sisi juga ada orang yang mungkin dia tidak mau dengan menggunakan barang-barang tiruan KW dan sebagainya. Nah, itu kembali kepada perspektif sih sebenarnya. Ini juga relate apa namanya, dengan bagaimana tanggung jawab dari apa namanya, perusahaan marketplace atas beredarnya produk-produk KW, produk-produk tiruan ya, di marketplace dia. Nah, ini sebenarnya menarik untuk menjadi skripsi sebenarnya. Kenapa? Kira-kira kita, negara Indonesia ini, aware nggak dengan hal seperti itu? Kalau di luar negeri, beberapa negara, ya, di beberapa negara, itu tegas kalau ada barang-barang KW diperdagangkan, itu barang KW-nya bakal disita dan dimusnahkan. Apalagi kita juga sekarang sudah menandatangani Madrid Protocol. Madrid Protocol itu apa? Konvensi internasional, ya kan, yang mengatur terkait dengan hak kekayaan intelektual, terkait dengan perlindungan hak kekayaan intelektual, di mana kalau misal begini, saya katakan membuat produk merek misalnya, saya punya merek tertentu, saya sudah daftarkan merek saya di Indonesia, ya kan. Nah, ketika saya menjual produk saya di negara-negara lain di luar negeri, khususnya di negara-negara yang juga meratifikasi Madrid Protocol, saya nggak perlu lagi daftarkan merek saya itu ke lembaga yang mencatat kekayaan intelektual di negara lain, misalnya entah lembaga pencatatan kekayaan intelektual di Singapura, di Malaysia dan sebagainya, nggak perlu lagi saya lakukan itu. Kenapa? Karena ketika saya sudah mendaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Indonesia, maka secara otomatis itu akan terdaftar juga apa namanya, kekayaan intelektual saya di berbagai negara yang sudah meratifikasi ketentuan Madrid Protokol. Kenapa? Karena ketika seandainya nanti saya sudah daftar ini barang ini apa namanya, merek saya itu ke kekayaan intelektual yang ada di Indonesia, maka Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual di Indonesia ini akan apa namanya, meneruskannya ke negara-negara, ke lembaga yang melakukan manajerial secara terpusat mengenai kekayaan intelektual, dan kemudian nanti data perlindungan tersebut akan disebarkan kemana, ke berbagai negara yang notabene-nya itu merupakan apa namanya, negara yang meratifikasi Madrid Protokol seperti itu. Nah, ini menarik sih untuk di kupas tuntas terkait dengan hal ini. Gimana ya kira-kira negara kita melindungi merek-merek asing yang dipasarkan di sini, khususnya terkait dengan eksistensinya gitu. Walaupun memang satu sisi begini, mungkin banyak asumsi, nggak perlu kita capek-capek melindungi merek, biarin aja, toh konsumen juga nanti nyadar sendiri. Kenapa? Kalau konsumen itu memang dia sadar dan mampu, dia pasti akan membeli barang itu yang ori, yang original, tidak mungkin KW. Tapi kalau mungkin apa namanya, konsumen yang dananya pas-pasan, mau kita buat aturan setegas apapun untuk nggak boleh membuat
barang KW, nggak boleh beli barang KW dan sebagainya, tetap aja dia akan melakukan itu. Kenapa? Itu kembali lagi kepada kemampuan si konsumen. Setiap orang pastinya setiap orang pastinya ingin menggunakan barang dengan kualitas terbaik, namun itu kembali lagi kepada kemampuan dia untuk membayar untuk mendapatkan hal itu. Itu salah satu rasionalisasi kenapa hingga hari ini ya udah kita kayak penegakan hukum kekayaan intelektual kayak ya menjadi yang pertama dia masih menjadi delik aduan, yaitu di mana produsen harus melaporkan lagi ke aparat kepolisian terkait dengan pelanggaran itu. Dan kedua, tentunya itu akan menambahkan biaya produksi juga. Kenapa ya? Tentunya kalau misalnya ini ada yang apa namanya ya, meniru ya kan satu produk, maka mau nggak mau si produsen asli akan menggugat pelaku usaha yang meniru produknya. Karena harus paham juga dalam hal menggugat seperti ini juga itu membutuhkan biaya, misalnya biaya operasional pengacara dan sebagainya. Tentunya itu akan menambah kos produksi dari suatu barang kembali seperti itu. Nah, ini tadi saya jelaskan terkait dengan bagaimana e-commerce dan hak intelektual terhadap barang-barang tiruan. Jadi itu tadi kita memang sudah apa namanya menerapkan sudah meratifikasi Madrid Protokol, namun memang dari penegakan hukumnya apa namanya masih belum apa ya tegas menurut saya terhadap produk-produk lokal. Kenapa? Ya itu tadi orang mungkin lebih berpikir apa namanya kalau kalau seseorang itu mau dia dipaksakan untuk membeli barang yang orisinil tapi kemampuan uangnya juga tidak ada, ya tentu tetap aja itu akan malah apa namanya menambah masalah di kemudian hari seperti itu. Nah, ini tadi saya bilang Madrid Protokol ya yang menjadi salah satu rujukan baru terkait dengan konvensi internasional di bidang kekayaan intelektual. Nah, Madrid Protokol ini dia disepakati oleh negara-negara anggota WIPO atau World Intellectual Organization Property World Intellectual Property Organization di tahun 1989 yang menjadi dasar hukum pembentukan sistem Madrid di mana pendaftaran merek secara internasional yang dilakukan secara sederhana melalui pendaftaran tunggal, ya kan? Bahasa lokal, biaya tunggal, dan mata uang lokal dapat atau dengan konsep one application, one number of registration, one renewal, one currency, and one document. Ini tadi saya bilang, kamu daftarkan merekmu itu, ya misalnya kamu entah buat apa nanti kita punya merek tersendiri gitu kan, kamu daftarin merekmu itu di apa namanya di Indonesia, ya udah. Ketika mungkin misal kamu membuat sepatu lah gitu ya misalnya, ternyata sepatumu itu bagus kualitasnya, kamu mau jual, pasarkan sepatumu itu katakan ke negara-negara lain di luar negeri. Kalau kamu memasarkan negara-negaramu tetap masih di negara yang masih sama-sama contracting parties atau pihak negara yang sama-sama meratifikasi konvensi Madrid Protokol ini, kamu nggak perlu khawatir untuk apakah kamu harus mendaftarkan merekmu lagi di situ atau tidak. Kenapa? Ya kan, itu sudah otomatis terdaftar. Meskipun kamu hanya mendaftarkannya di Indonesia. Kenapa? Itu tadi seperti yang saya bilang. Ketika apa namanya kamu sekali aja mendaftar itu akan tercatat di seluruh negara yang merupakan contracting parties dari Madrid Protokol. Nah, itulah keuntungannya kalau seandainya suatu negara itu menjadi contracting parties dari Madrid Protokol ini. Makanya makanya Indonesia tidak mau menyanyiakan kesempatan ini, maka dia bergabung dengan apa namanya Madrid Protokol seperti itu. Nah, menjadi pertanyaan kenapa masih banyak barang-barang KW ya, masih banyak barang-barang KW yang beredar di platform e-commerce. Nah, ini lagi kembali dari seperti yang saya sampaikan, penyebabnya adalah ketentuan apa namanya? Ketentuan dalam Undang-Undang Merek khususnya di Pasal 103, pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut adalah delik aduan, di mana aparat penegak hukum hanya akan melakukan tindakan penegakan hukum atau pro justisia apabila pihak yang dirugikan melaporkan kepada aparat penegak hukum.
Nah, kalau nggak ada laporan ya nggak bisa gitu. Sehingga apa? Kalau seandainya ada mesti ada pelaku usaha yang yang mungkin merasa dirugikan karena ada orang-orang yang meniru produk barang atau produk-produknya, maka ada beberapa cara. Pertama, dia bisa mengajukan gugatan keperdataan ke pengadilan niaga terhadap si si orang yang memalsu produknya dan minta ganti kerugian. Kedua, bisa meminta penjelasan melalui mediasi dan kemudian bisa melaporkan yang bersangkutan si siapa namanya ini si pelaku yang melakukan apa namanya eh, pelanggaran ini ke aparat kepolisian untuk diproses secara hukum. Kenapa harus diingat di sini bahwa delik ini adalah delik sifatnya delik aduan, harus menunggu adanya laporan dari pihak yang dirugikan agar aparat kepolisian dapat menyidik hal tersebut. Nah, lalu bagaimana berbicara mengenai e-commerce dan perlindungan konsumen? Jadi kalau kita bilang dalam Undang-Undang 899 ini kan mengatur berbagai hal terkait dengan perlindungan konsumen. Kalau seandainya kita berbicara mengenai perlindungan konsumen dalam e-commerce, ya kan, makanya berkaitan terkait dengan apa? Ada beberapa hal. Misalnya terkait dengan hak dan kewajiban, hak retur, hak untuk mendapat informasi yang jelas dan sebagainya. Itu sebenarnya ada juga diatur secara spesifik. Ada juga diatur hak dan kewajibannya ini sama seperti pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 899. Ada hak dan kewajiban terkait keterbukaan informasi, garansi, jaminan atas produk barang dan sebagainya. Namun ada satu hal yang paling krusial. Namun hingga hari ini itu tidak di-cover dalam peraturan berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia, tidak ada yang mengcover itu. Tahu nggak apa? Yang tahu nggak? Kira-kira apa? Yang tahu nggak kira-kira? Satu hal yang itu berkaitan dengan kepentingan perlindungan konsumen dalam segmen pasar dalam segmen bisnis e-commerce, namun hingga hari ini pengaturannya di Indonesia nggak ada. Ada yang tahu nggak kira-kira apa itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Gimana aja? Ada yang tahu nggak? Ayo, apa kira-kira? Ini nge-lag ya? Halo, suara saya kedengaran nggak? Kedengaran Pak, kedengaran. Oke. Kira-kira kenapa ya? Kira-kira contohnya apa ya? Dan tahu nggak? Kira-kira apa? Ini sederhana loh, tapi sebenarnya itu sampai sekarang nggak ada diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia. Nggak ada di cover. Apa contohnya? Ayo. Dan tahu nggak? Perlindungan data pribadi, private data protection. Data terkait dengan dirimu, tanggal lahirmu, keluargamu, alamatmu, pekerjaanmu, bahkan saldo rekeningmu dan sebagainya, itu tidak ada perlindungan, tidak ada. Kalau saldo rekening ada ya, undang-undang kerahasiaan bank. Tapi kalau terkait dengan apa namanya data dan sebagainya, lalu apa namanya apa sih namanya, lupa lagi saya, habit atau kebiasaanmu dalam berbelanja, itu juga data informasi yang kadang apa namanya sering dimanfaatkan oleh jasa atau usaha telemarketing. Sehingga kadang-kadang apa? Kadang-kadang pernah nggak kamu ditelepon oleh satu bank yang notabene kamu nggak tahu, bukan nasabah dia juga, nggak pernah berhubungan sama dia, tapi tiba-tiba aja kamu ditelepon gitu, ditawari produk-produk perbankan. Nah, logika berpikirnya dari mana dia tahu data kita?
Berarti kan ini kan ada saling tukar menukar data antar berbagai institusi keuangan atau institusi jasa yang menawarkan produk-produk kepada masyarakat untuk melakukan proses atau kegiatan telemarketing. Salah itu. Tidak juga, nggak salah juga, Kak. Tapi satu sisi, apa namanya, itu pertama membuat orang nggak nyaman. Kedua, terkait dengan apa namanya informasi-informasi orang, informasi-informasi sifatnya pribadi, itu kan bagi sebagian orang itu merasa nggak suka kalau hal-hal itu, hal-hal data informasi pribadi tadi itu dipublish dan diumbar-umbar kepada khalayak ramai seperti itu. Nah, atau diketahui orang lain lah gitu misalnya yang dia tidak kehendaki orang lain itu tahu gitu. Nah, hal-hal seperti ini tentunya kan merugikan kepentingan konsumen. Kenapa? Ya, penyedia e-commerce tentu akan memiliki data kita. Kenapa? Ketika kita ingin bertransaksi dengan e-commerce ini, kita bergabung dalam suatu platform, apakah aplikasi atau situs, tentunya kita akan melakukan yang namanya registrasi. Di mana dalam registrasi tadi, pasti data-data itu kan minimal nama atau nomor telepon, dan alamat, dan sebagainya, itu pasti kan kita sampaikan di situ, seperti itu. Nah, ini tujuannya, ini untuk nggak bisa baca aja, terkait tujuan perlindungan konsumen. Oke, nanti bisa aja, kamu baca aja nanti. Nah, satu hal lagi di sini terkait dengan konsep trust atau kepercayaan dalam transaksi secara online. Nah, trust ini juga kadang-kadang apa namanya disupport oleh para pelaku usaha itu dengan apa? Misalnya kalau kamu belanja mungkin di sebuah marketplace, itu biasanya pasti setiap penjual itu ada kayak apa namanya itu ya, kayak rankingnya. Misalnya bintangnya berapa? 4,9, 4,5, bintang 1, bintang 2, atau dia masuknya apa, pro, apa, ada klasifikasinya lah gitu. Nah, itu tujuannya apa? Ya, itu untuk memberikan trust kepada masyarakat. Secara logika, dalam praktiknya itu tentu ketika kita bertransaksi di marketplace online tadi, kita pasti akan mencari toko terbaik dengan harga juga yang terbaik, ya kan, yang menawarkan produk kepada kita selaku customer-nya, seperti itu. Nah, selanjutnya menurut Incitral dikatakan di sini pengaturan mengenai e-commerce itu sudah dimuat dalam Uncitral yang dibuat langsung oleh satu apa namanya, oleh the United Nations Commission on Intellectual Trade Law, di mana apa namanya, Uncitral ini merupakan badan kelengkapan PBB, ya, tugasnya apa? Mengurangi perbedaan hukum di antara negara anggota yang dapat menjadi rintangan bagi perdagangan internasional, di mana tahun 96 Uncitral berhasil merumuskan suatu aturan hukum yang apa namanya krusial, yaitu terkait dengan Uncitral Model Law on Electronic Commerce, di mana kita dunia luar Uncitral itu sudah mulai memikirkan itu sejak tahun 1956, bahkan sebelum itu juga. Namun di kita sudah mengakomodir terkait dengan perdagangan melalui e-commerce tadi melalui ketentuan peraturan perundang-undangan nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang dikeluarkan tahun 2008 dan terakhir di selanjutnya. Dalam pandangan Uncitral, e-commerce itu dianggap sebagai apa? Aktivitas perdagangan yang dilaksanakan melalui pertukaran informasi yang diterima atau disimpan melalui jasa elektronik